Perkenalkan, nama saya Paulina Agustin Miodei dengan NIM 21716500019. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum dari Raden Suroso. Bab yang pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum, dan bila dikehendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda juga diartikan inleiding, dan dalam bahasa Inggris introduction yang berarti memperkenalkan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum merupakan basis leervak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Kedua, pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti dan maksud dari ilmu hukum, terdapat pendapat dari pakar hukum, antara lain A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus, juris yang artinya hukum atau hak, prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala yang berhubungan dengan hukum. D. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup satu, ilmu tentang kaidah atau normwetenschap atau solenwetenschap, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. 2. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. 3. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsasenwetenschap atau Seinwetenschap yang menyoroti hukum sebagai perkelakuan sikap tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. E. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia, supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. F. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum, antara lain 1. J. van Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum. 2. W.L.G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum pasif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. J.B.H. Lefroid membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran politik umum. 4. Profesor Lie Owenhoek SH berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosialisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. Dr. Sucono Dirjosisworo SH menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. 2. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH mengetengahkan sebagai berikut. Pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basic leervak. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 3. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswetenschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah ensiklopedi der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. 5. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia tahun 1924. 3. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. 5. Menurut keputusan Kopertis atau Koordinat Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. 6. Dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya 4 SKS, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini masuk ke dalam ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagian kekuatan mengikat daripada hukum. 2. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan akan didapati suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dengan dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik, dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya, sehingga sebagai dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan PTNI, karya Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang dosen pengantar ilmu hukum.
yakni yang pertama harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi keseluruhan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum, maupun pengetahuan lainnya yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar hukum. Mata pembelajaran ilmu hukum menjadi mata pembelajaran utama untuk dikuasai bagi para mereka yang mendalami ilmu hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pengantar ilmu hukum merupakan kunci dasar yang dimana memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan, serta gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. Pengantar ilmu hukum ini berbeda dengan cabang ilmu lainnya, karena ia mempunyai cara pendekatan yang khusus, yakni memberikan pandangan mengenai hukum secara umum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Pada bab ini, materi yang dibahas yaitu mengenai pembagian submateri yang akan dipelajari di mata pembelajaran pengantar ilmu hukum. Seperti A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Dalam hal ini, hukum dipandang dari berbagai bentuk dan segala manifestasinya, di mana harus terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Misalnya, apa itu hukum, apa tujuan hukum, bagaimana terbentuknya hukum, apa saja sumber-sumber hukum, dan bagaimana sistem dan klarifikasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. 1. Hukum sebagai kaidah hukumnya, dan 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama subjek hukum, kedua objek hukum, ketiga peristiwa hukum, keempat perbuatan hukum, kelima hubungan hukum, keenam akibat hukum, dan ketujuh masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. 1. Antropologi hukum, 2. Sosiologi hukum, 3. Sejarah hukum, 4. Psikologi hukum, 5. Perbandingan hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Hukum merupakan sebuah gejala sosial yang terus-menerus berubah mengikuti perkembangan yang dialami oleh masyarakat yang dimana dipengaruhi oleh zamannya. Hukum juga sebagai suatu petunjuk atau pengatur bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya, baik perorangan, antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sebagai contohnya yakni perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya. Hukum selalu dipengaruhi oleh adanya suatu kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan masih banyak lagi. Sebuah hukum akan terbentuk apabila terdapat masyarakat di dalam suatu wilayah, baik negara maupun bangsa. Hukum yang dibuat akan selalu mengikuti perkembangan atau sejalan dengan pertumbuhan di lingkungan masyarakat. Dikarenakan adanya hubungan dalam masyarakat ini berbagai macam yang dimana mencakup dari banyak segi dan aspek, sehingga dapat dikatakan ruang lingkup hukum ini sangatlah luas dan tak terbatas. A. Arti hukum dari segi etimologis. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, sedangkan untuk kata jamaknya yakni alkas, lalu diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. 2. Recht. Recht berasal dari rectum yang berarti bimbingan atau tuntunan atau bahkan permintaan. Recht dapat diartikan sebagai hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. 3. Ius. Kata ius berasal dari bahasa Latin lubere, yang artinya mengatur atau memerintah. Kedua kata tersebut mengandung dan berpangkal pada kewibawaan. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere, artinya mengumpulkan. Kata mengumpulkan di sini maksudnya adalah semacam menyatukan orang-orang untuk diberi perintah. Sehingga dari bab ini dapat disimpulkan bahwa dari kata hukum ini berhubungan dengan kewibawaan, keadilan, ketaatan atau orde yang akan menimbulkan perdamaian, peraturan atau berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Profesor Dr. Borst. Menurut Borst, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam suatu kumpulan masyarakat, yang dimana pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. 2. Profesor Dr. Van Kan, seorang juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakatnya. 3. Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn.
Dalam bukunya beliau mengatakan bahwa hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung pada siapa yang mengatakan. 4. W. Levensbergen. Hukum menurut W. Levensbergen merupakan pengatur khususnya untuk mengatur perbuatan manusia di dalam masyarakat. 5. Kantorowicz. Dalam bukunya berjudul The Definition of Law, Kantorowicz mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. 6. Profesor Paul Scholten. Menurut beliau, hukum itu harus memperhitungkan keduanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. 7. M.R.I. Kist. Menurut pandangan dari seorang yuris bangsa Belanda ini, arti dari kata hukum ini dapat dilihat dari 3 unsur. Unsur penguasa, unsur kewajiban, dan unsur kelakuan. 8. Dr. E. Utrecht, SH. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan pertunjukan-pertunjukan hidup tata tertib suatu masyarakat yang bersangkutan. 9. M.H. Tirtamicaja, SH. Beliau mengemukakan bahwa hukum merupakan semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku. Tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika telah melanggar aturan-aturan tersebut. 10. Marhainis Abdul Hai, SH. Hukum adalah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. C. Hukum dalam berbagai arti. 1. Hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum sebagai keputusan penguasa merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan daerah, di mana peraturan ini dibuat oleh pihak yang berwenang atau badan legislatif. Contohnya undang-undang yang dibuat oleh Presiden dengan DPR, peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. 2. Hukum dalam arti petugas. Dalam hal ini hukum nampak sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang beragam, dan hakim dengan toganya yang mengendali perkara. 3. Hukum dalam arti sikap tindak. Hal ini diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegakan hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat. Maka dari itu bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. 5. Hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. 6. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin merupakan sistem mengenai kenyataan atau gejala yang dihadapi. Hukum dalam arti disiplin ini melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 7. Hukum dalam arti ilmu hukum. Dalam arti ini, hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran mengenai sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. 8. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan berbagai peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum, yang dimana meliputi perbuatan yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum di seluruh dunia, dimanapun setiap waktu asal ada masyarakatnya. Pada materi sebelumnya dikatakan bahwa hukum itu merupakan kebiasaan atau peraturan. Kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern sudah mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu merupakan suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Hanya perbedaan dengan kaidah-kaidah lainnya ialah bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintahan negara. Dari banyaknya uraian yang terdapat dalam bab ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah hukum akan terbentuk atau terdapat di mana saja jika ada sekelompok masyarakat di dalam wilayah, negara, bahkan bangsa.
Bab 11, peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hasil penelitian membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan primitif juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, selalu diikuti oleh hukum. Hukum itu terdapat di mana saja, dengan bentuk yang berbeda tergantung tingkat peradaban. Mengenai manusia, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan satu sama lain, dan tiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, mereka pasti memiliki hubungan kepentingan, dan kepentingan ini berbeda-beda. Karena itulah hukum ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing dan mengurangi kericuhan. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya, dapat dikemukakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan keluarga, orang mencatatkan suatu kelahiran anak, tentang perkawinan, tentang kematian pada kantor pencatatan sipil. Hal ini tanpa disadari telah memenuhi peraturan pasal 4 bab kedua buku kedua tentang Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, dalam pekerjaan, seorang majikan yang membayar upah buruh pada setiap bulan, itu sudah memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam bab ketiga KUHP Perdata. Yang ketiga, dalam menjalankan profesi, di dalam melaksanakan pekerjaan, orang atau pekerja pasti terikat pada peraturan. B. Fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, B. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, C. Sebagai sarana penggerak pembangunan, dan D. Sebagai fungsi kritis. C. Syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Dibutuhkan juga kecekatan dan keterampilan, serta ketangkasan para penegak hukum. Bab 12, tujuan hukum. A. Pendapat menurut para ahli. 1. Dr. Wirjono Procodikoro, SH, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Profesor M.R. J. Van Kan, ia berpendapat bahwa bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. B. Peraturan-peraturan umum atau Allgemeine Regels. 1. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Yang kedua, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. 3. Tentang keadilan. Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan distributor atau justitia distributiva adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut hak masing-masing. 2. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. 1. Menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia, orang mentaati hukum karena bermacam-macam hal. Di antaranya karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya hal tersebut. Karena adanya paksaan sanksi sosial, dan karena ia harus menerimanya supaya ada keamanan dan ketentraman. 2. Hukum ditaati karena hukum bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. 3. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Aliran ini menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan mutlak, artinya keadilan tak dapat diganggu. B. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. C. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum adalah kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. D. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara. Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Orang merasa wajib menaati sebagai perintah negara. E. Teori kedaulatan hukum. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapati suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum.
Perkembangan kodifikasi di Prancis. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, maka timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. 2. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut adalah aliran legisme. Penduduk aliran ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu dengan trias politikanya memusatkan pemerintahan pada 3 kekuasaan. Ajaran trias politika tersebut mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara-negara lain. Banyak yang mengambil ajaran tersebut, ada juga yang menolak. Sampai sekarang, Amerika tetap melaksanakan ajaran Montesquieu, sedangkan Prancis berkali-kali merubah bentuk negara atau republika. Perkembangan kodifikasi di Indonesia. BW atau Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Nasional Belanda dibawa ke Indonesia yang waktu itu menjadi jajahan Belanda. BW tersebut dipublikasikan dan dinyatakan berlaku sejak 1 Mei 1948. Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang terhitung sejak 17 Agustus 1945. Dengan demikian, yang berlakunya hanya Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menyebabkan vakum kekuasaan atau kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diadakan hukum peralihan. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. 1. Aliran legisme. Dalam aliran ini, hakim hanya merupakan subsumti automat dan pemutusan perkaranya didasarkan pada undang-undang saja. Setelah berjalan kurang lebih 40-50 tahun, aliran legisme menunjukkan kekurangan-kekurangannya, yaitu bahwa permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecah oleh undang-undang yang telah dibentuk. 2. Aliran Freie Rechtsbewegung dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahirnya aliran ini justru karena melihat kekurangan aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan baru. Hakim dalam aliran Freie Rechtslehre bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. 3. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran ini tetap berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan. Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tugas hakim merupakan upaya untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas yang tercermin pada kewenangan hakim dalam penafsiran undang-undang, mengkonstruksi hukum dan memberikan ungkapan-ungkapan. 4. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan aliran Rechtsfinding. Hal ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang dalam undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Bab 16. Pendahuluan. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah, sebagai kewajiban untuk bersikap, tindak, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak dilaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Bila kebiasaan itu terjadi, tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat. A. Pembentukan hukum di Inggris. Sebagai contoh dapat dipergunakan pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066. Di samping tata pemerintahan masalah diatur juga. Mereka ini keliling daerah ke daerah satu dan lainnya, oleh karenanya hakim tersebut dinamakan Judge of One Year. Sebagai contoh dari hukum statut Inggris ini, dalam hukum pidana material adalah A. Offences Against Persons Act 1861, B. Homicide Act 1957, C. Theft Act 1950. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat. C. Pandangan legisme Freie Rechtslehre dan Rechtsfinding. Di samping apa yang terurai di atas dalam pembentukan hukum, 1. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. 2. Pandangan Freie Rechtslehre, peradilan abad 19 sampai 20.
3 pandangan Reich finding yang dianut dewasa ini. Bab 17 penafsiran hukum. A. Macam-macam penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan atas dalil-dalil. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. 1. Tata bahasa dan arti kata-kata. 2. Sejarah. 3. Sistem dan peraturan undang-undang. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik. 6. Perbandingan. 2. Cara metode penafsiran. Pembuat undang-undang. B. Cara metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem yang disatukan pedoman bagi hakim. Dalam melaksanakan penafsiran perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. 1. Penafsiran gramatikal. 2. Penafsiran historis. 3. Penafsiran sistematis. 4. Penafsiran sosiologis. 5. Penafsiran otentik. 6. Penafsiran perbandingan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Membuat undang-undang hanya menetapkan peraturan. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan. B. Konstruksi atau penafsiran analogis. Penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum yang sedemikian rupa. D. Argumentum contrario. Penafsiran undang-undang yang dilakukan atas pengikaran aslinya yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas. B. Penggolongan klarifikasi yang lazim yang dipergunakan didasarkan 1. Berdasarkan sumbernya, 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. C. Pendapat berbagai pakar hukum. 1. Algra, sumber hukum material. 2. Van Apeldoorn, sumber hukum arti historis. Bab 20 penggolongan dan klarifikasi hukum. Pendahuluan dari segi nilai-nilai teoritis dan dari segi praktis. Penggolongan atau klarifikasi hukum dapat dikelompokkan dalam A. Sistematika yang diselenggarakan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. 1. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur dan dilindunginya. 3. Dengan hubungan hukum itu satu sama lain. 4. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. 5. Dengan hal kerjanya berikut dengan hal sanksinya. B. Penggolongan klarifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. 3. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi. 4. Berdasarkan isinya. C. Perbedaan antara beberapa macam hukum. 1. Perbedaan antara hukum data atau sipil dengan hukum pidana. Dan 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Bab 21 tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah susila, kaidah yang paling tua dan paling antik, juga terdapat di dalam sanubari. Contoh-contoh norma susila adalah 1. Jangan mencuri milik orang lain. 2. Berbuatlah jujur. 3. Hormatilah sesamamu. 4. Jangan berzinah. 5. Jangan membunuh. 6. Dan sebagainya. B. Penggolongan kaidah. 1. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama. 2. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. 1. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Bab 22 Subjek hukum. Kita semua menyadari bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum perorangan menurut Subekti ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Hukum perorangan menurut Van Apeldoorn. Hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subjek hukum. Hukum purusa mempunyai peraturan kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum.
Pengertian subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana. A. Subjek hukum menurut Subjekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. B. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. C. Subjek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban. D. Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. E. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang punya hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan Recht bevoegdheid. Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum, perdata mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar. Subjek hukum adalah setiap manusia yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam masalah hukum, dan pada dasarnya menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Adapun subjek hukum terdiri dari dua jenis, yaitu manusia biasa. Manusia biasa merupakan sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, dan dijamin oleh hukum yang berlaku menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak dan kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap pantas bertindak sebagai subjek hukum kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak baik, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum, yaitu baik melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum. Orang-orang yang belum dewasa, orang-orang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena penggunaan jiwa pemabuk atau pemboros, orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri dan badan hukum. Bab 23 Objek Hukum. Jika dilihat menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para objek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum atau hak, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu berguna bagi subjek hukum, dapat menjadi permasalahan, dan dapat dikuasai. Benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda bergerak dibedakan menjadi benda bergerak karena sifatnya, pasal 509 KUH Perdata, benda yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri seperti ternak, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil, hak pakai, dan saham persean terbatas. Sedangkan benda tidak bergerak dibedakan menjadi benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan yang melekat di atasnya pohon, tumbuhan arca, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuan mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik, dan benda tidak bergerak karena undang-undang. Misalnya hak pakai terhadap benda tidak bergerak, hak pungut, hasil, dan hipotek. Bab 24 Peristiwa Hukum.
Peristiwa hukum merupakan setiap kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek hukum maupun karena perbuatan atau kehendak, bukan subjek hukum atau peristiwa alam yang oleh umat beragama meyakini sebagai perbuatan atau kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kita semua mengetahui bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja, oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang menggerakkan hukum, dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Menurut Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi kekuasaan atau kewenangan atau hak dengan lawannya atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah segala peristiwa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh subjek hukum, manusia, korporasi, dan pejabat, baik yang merupakan perbuatan hukum maupun yang bukan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan dan akibat hukumnya sesuai atau dikehendaki oleh hukum, baik satu arah maupun jamak arah. Perbuatan hukum satu arah atau bersegi satu adalah perbuatan subjek hukum dalam hal mana hak dan kewajiban satu arah atau tidak timbal balik. Bab 25 Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sama subjek hukum dapat terjadi antara orang dengan badan hukum dan antara sama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat, yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Di Indonesia, hak-hak konsumen diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, terutama huruf B yang menyatakan hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan huruf C menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dengan menggunakan kedua ayat pada pasal 4 Undang-Undang UU-PK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan atau jasa, serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha di sisi lain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan atau jasa. Bab 26 Setiap manusia tentu memiliki hak dalam hidupnya. Hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu peristiwa baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Bab 27 Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Dalam hal ini, perbuatan hukum merupakan perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Misalnya pembayaran hutang, baik berupa pemberian uang atau barang, yang memiliki akibat hukum terpenuhinya hak kreditor dan kewajiban debitor. Peristiwa hukum adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat yang diatur. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai perlawanan hukum keperdataan. Sebab untuk perbuatan melawan hukum pidana atau delik, atau kejahatan atau pelanggaran pidana mempunyai arti dan pengaturan yang berbeda. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum
yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Perbuatan yang dimaksud misalnya membuat surat wasiat, membuat perjanjian, dan lain-lain. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua hal, yaitu perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda atau hibah. Dan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik kedua belah pihak atau timbal balik. Misalnya membuat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Bab 28 Masyarakat Hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. 1. Kebutuhan biologis, 2. Persamaan nasib, 3. Persamaan kepentingan, 4. Persamaan ideologi, 5. Persamaan tujuan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya. C. Masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Bab 29 Antropologi Hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Antropologi dan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala kehidupan dibicarakan. Bab 30 Sosiologi Hukum. A. Pengertian. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek atau sarana sosiologi hukum. Mempelajari perorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan studi hukum normatif, melainkan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang karakteristik, misalnya, seberapa besar efektivitas daripada peraturan hukum tertentu? Faktor-faktor apa sajakah yang pengaruh efektivitas peraturan hukum-hukum tertentu? Apakah sebabnya orang taat terhadap hukum? Kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan oleh undang-undang yang dikeluarkan? Sejauh mana kebenaran hukum melindungi pekerja dan sebagainya? Bagi pengadilan, sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerja, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. Dilihat dari sosiologi hukum, polisi adalah sekaligus hakim, jaksa, dan bahkan juga menjadi pembuat undang-undang. Bab 31 Psikologi Hukum. A. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 22 Sejarah Hukum. Sejarah hukum, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain bahwa tidak tahu jadi perbincangan sejarah hukum punya arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum, kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Di samping itu, sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia.
Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan datang. Sejarah hukum yang akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut. Dua hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Bab 33 Perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli-ahli perencanaan hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Dan yang terakhir, bahwa ternyata perbandingan hukum mempunyai arti yang penting sekali di dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan. Sejak dahulu kala perbandingan hukum dipergunakan oleh para ahli dalam usahanya untuk mencapai cita-citanya, seperti von Savigny dalam usahanya untuk menyusun hukum perdata internasional yang universal, dan Van Vollenhoven dalam penyelidikannya mengenai hukum adat dengan masyarakat hukumnya. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, seperti masalah hukum antar golongan, perselisihan antar warga negara yang menyangkut hukum nasional dan hukum asing. Penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Kan diketahui bahwa perbandingan hukum dan meliputi seluruh bidang hukum, maka ilmu perbandingan hukum diwajibkan masuk dalam kurikulum semua fakultas hukum. Mengapa dalam sistem hukum di berbagai negara masih terdapat persamaan di samping adanya perbedaan? Apakah yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu? Bahwa dalam sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan. Jadi dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama, cara menyelesaikan belum tentu sama, bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum punya berbagai arti, antara lain A. Dari segi arti kata perbandingan itu sendiri, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih, dan dalam hal ini dibandingkan adalah hukumnya. B. Dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam perbandingan hukum umum, ialah suatu ilmu pengetahuan yang membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan, atau sistem konsepsi sumber-sumbernya. Perbandingan hukum khusus yaitu yang membanding-bandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada zaman tertentu, misalnya abad ke-20. Sekian ringkasan buku Pengantar Ilmu Pengetahuan dari Raden Suroso, dan terima kasih.